Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kabar kalian sehat semua ya. Misalkan ada yang sakit, ya tetap berusaha menuju sembuh. Tidak boleh patah semangat. Di sini saya akan melanjutkan bab 4 yang berjudul lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ini menjadi suatu PR buat kita ya. Apakah kita sudah mengamalkan sholat sunnah? Kalau sudah rajin, ya alhamdulillah. Kalau masih ada yang bolong-bolong, ya perlu diperbaiki lagi. Sebelum lanjut ke materi, renungan buat kita. Apa renungannya? Marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Ini kita bisa introspeksi diri sendiri ya. Melaksanakan sholat wajibnya sudah benar atau belum? Ketika sholat wajib itu harus benar-benar khusyuk ya. Gak boleh bercandaan sama temennya, senggol-senggolan sama temennya. Maka dari itu kalian juga harus bisa mengkondisikan diri sendiri, harus benar-benar khusyuk. Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Insya Allah tertib ya sholat fardunya ya. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat fardu, dosa besar. Jadi ya hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Marilah kita introspeksi diri kita sendiri, bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Maka dari itu kita juga harus introspeksi diri sendiri. Sholat fardunya sudah khusyuk atau belum, sudah benar atau belum. Yang tahu kan kalian, sholatnya khusyuk atau tidak. Maka dari itu kalau sholat ya harus benar-benar khusyuk. Oke? Terus saya akan melanjutkan ke materi. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. Ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Kalau kita setelah puasa Ramadan 1 bulan lamanya, itu akan ada sholat Idul Fitri seperti kemarin itu ya, melaksanakan sholat Idul Fitri. Terus yang B, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sebelum ada penyembelihan kan ada sholat Idul Adha. Terus yang C, sholat kusuf atau bisa disebut juga dengan sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau bisa disebut juga dengan kusufus samsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini ada sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad ya hukumnya ya. Terus berarti sangat dianjurkan. Terus sholat khusuf gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau bisa disebut juga dengan khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan.
hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad, berarti apa? Sangat dianjurkan. Terus ada sholat istisqa, meminta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Mungkin di saat itu mengalami kekeringan, nah bisa melaksanakan apa? Sholat istisqa, meminta hujan. Terus untuk selanjutnya, sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah munfarid seperti apa saja? Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Nomor 1, sholat rawatib. Sholat rawatib ghairu muakkadah terjadi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkad. Nah, sholat rawatib muakkadah, sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkadah yaitu apa saja? 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, seperti itu ya. Terus sholat rawatib ghairu muakkadah, sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur atau selain 2 rakaat yang muakkadah. Terus 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. Terus sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Ya. Terus sholat istikharah. Nah, ini ketika kita bingung ya suatu pilihan. Sholat istikharah, sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Ya, misalkan anak-anak setelah lulus SMP dari SMP Budi Utomo ini bingung mau melanjutkan SMA di Budi Utomo Skep atau di Jombang, Jawa Timur. Nah, di situ anak-anak bisa melaksanakan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Itu ya. Insyaallah paham ya sampai sini ya, Nak? Paham. Terus ada sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Di sini ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Misalkan di situ ada yang sakit, nggak apa-apa ya. Kalau kita masih diberi nikmat sehat, nikmat longgar, ya kita melaksanakan sholat tarawih. Terus selanjutnya sholat witir, sholat yang dilaksanakan bilangan ganjil. Sholat duha, sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak. Nah, ini bisa menjadi suatu PR buat kita ya, sudah melaksanakan sholat duha atau belum. Nah, misalkan belum, ya kita saling introspeksi. Oh ya, besok melaksanakan sholat duha. Terus ada sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada waktu di malam hari. Nah, sholat tahajud ini
cobaannya besar sekali ya, apa? Ngantuk. Nah, tapi kalau kita ingat pahalanya Allah, lah pasti kita akan menemani apa? Melaksanakan sholat tahajud. Lah ini juga menjadi suatu introspeksi bagi kita sendiri. Bagaimana ya untuk kita melaksanakan sholat tahajud biar tidak ngantuk. Lah seperti itu ya. Ya kita harus benar-benar apa? Nemenin sholat tahajud. Terus selanjutnya 4. Hikmah sholat sunnah. Nah, hikmahnya itu apa saja atau sholat sunnah? A. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ya berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya untuk kedepannya ketika ada masalah, nah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Terus rezeki yang cukup itu ya. Terus yang B, menambah kesempurnaan sholat fardu. Melaksanakan sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. Itu ya. Jadi ya untuk menambah kesempurnaan sholat fardu. Terus yang C, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kita sadari. Nah, seperti apa? Seperti setiap saat kita bisa bernafas. Bayangkan kalau di luar sana nafasnya pakai oksigen. Lah padahal oksigen itu harganya mahal ya. Kalau kita kan gratis karena sudah diberi nikmat sehat. Nah, kualan syukur ya kita ya. Bisa melihat, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa melihat, masih diberi nikmat sehat, bisa apa? Melihat. Kalau di luar sana cobaannya ada ya yang tidak bisa melihat. Seperti itu ya. Bisa mendengar. Nah, ini rasa syukur yang pol sekali ya. Apalagi saat pembelajaran daring ini, kalau kita hanya menyimak saja, ya belum tentu kita paham. Berarti harus apa? Mendengarkan. Rasa syukur yang pol lagi. Terus dan masih dapat merasakan kesemuanya itu adalah anugerah besar yang kita harus syukuri dengan sholat sunnah. Jadi rasa syukurnya itu pol ya kita ya. Mari kita berlomba-lomba melaksanakan apa? Sholat sunnah. Terus D, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Bekal terbaik di dalam menempuh perjalanan ke akhirat adalah dengan ketakwaan. Sedangkan aspek terpenting dalam mewujudkan takwa adalah dengan sholat. Nah, terutama sholat sunnah sebagai ibadah tambahan. Maka dari itu sholat wajib ya juga tertib, juga rajin. Sholat sunnahnya juga ya. Marilah kita saling introspeksi diri sendiri. Nggak boleh menyalahkan teman. Oh kamu belum. Tapi kita cukup introspeksi diri sendiri. Karena ini untuk bekal di akhirat nanti. Itu ya. Paham sampai di sini? Misalkan belum paham, silakan anak-anak bisa WA ke Ustazah atau bisa langsung ke kantor nggih.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring barokah nggih. Buat anak-anak tetap semangat, nggak boleh ngelopro. Pokoknya harus semangat dan semangat. Kalau kalian ingin sukses ya kalian harus semangat untuk mencari ilmunya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.